Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pagi ini. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat belajar dan pasti bisa. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang transformasi geometri yang kita khususkan pada jenis transformasi geometri refleksi ya. Masih bersama dengan saya Bapak Wandri Kristianto. Untuk pembelajaran kita kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah kalian yang mengikuti pembelajaran ini diharapkan yang pertama menemukan konsep refleksi atau pencerminan pada suatu benda dengan benar. Jadi setelah mempelajari ini, Anda akan mengetahui apa itu konsep refleksi. Yang kedua, menemukan sifat-sifat bayangan hasil refleksi. Nah, jadi nanti setelah mempelajari ini, Anda bisa mengetahui apa saja sifat bayangan yang dihasilkan ketika kita merefleksikan suatu benda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Anda dapat menemukan titik bayangan hasil refleksi dengan benar. Jadi ketika kita merefleksikan itu, di mana bayangannya? Ya. Kemudian yang keempat adalah melukiskan titik bayangan hasil refleksi atau pencerminan dengan tepat. Jadi ketika Anda merefleksikan, Anda bisa menemukan titik bayangannya dan bisa Anda lukiskan. Ya. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan refleksi. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari nanti ada yang berkaitan dengan refleksi, maka diharapkan Anda bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Oke. Apa manfaat mempelajari materi transformasi geometri ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian yang sangat berkaitan dengan transformasi. Ketika seorang atau Anda bercermin, itu sudah termasuk dalam transformasi. Kejadian lain adalah ketika menggeser sebuah meja, maka yang terjadi adalah meja itu mengalami perpindahan dari kondisi yang awal. Kemudian kita juga kadang melihat sebuah jam yang berputar. Nah, semua kejadian-kejadian tersebut merupakan contoh yang berkaitan dengan transformasi. Manfaat yang lain adalah tentunya ketika Anda lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, biasanya kan akan mengikuti tes ya, atau yang sering disebut TPA atau tes pengetahuan akademik. Nah, biasanya di sana itu banyak soal mengenai transformasi geometri. Nah, ketika Anda sudah mempelajari materi ini, diharapkan nanti ketika Anda dihadapkan kepada soal-soal tersebut, Anda sudah bisa menjawab. Nah, ini peta konsep ya yang berkaitan dengan materi kita ini. Jadi ada 4 jenis transformasi geometri. Jadi ada refleksi. Refleksi ini sering disebut mencerminkan atau pencerminan. Translasi ini identik dengan menggeser. Rotasi itu dengan memutar. Kemudian dilatasi ini yaitu dengan memperbesar atau memperkecil ya. Jadi ini semua adalah bagian dari transformasi geometri. Nah, kita akan khususkan nanti pada refleksi untuk pelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk dalam materi inti kita hari ini, maka materi prasyarat kita ada 2, yaitu sistem koordinat kartesius. Jadi ini Anda sudah pelajari di kelas 8 sebelumnya ya, tentang koordinat kartesius itu adalah suatu koordinat yang terdiri dari 2 sumbu ya, dimana di situ ada sumbu X sebagai sumbu yang datar dan sumbu Y sebagai sumbu yang tegak. Nah, biasanya koordinat kartesius ini digunakan untuk menggambar suatu titik atau bangun. Jadi nanti akan dihasilkan dari gabungan nilai X dan nilai Y dan menghasilkan titik. Nah, dari beberapa titik itu bisa dihasilkan suatu bangun datar ya. Nah,
Materi prasyarat yang kedua adalah bangun datar. Nah, jadi kenapa ini menjadi satu materi prasyarat? Karena kadang yang ditransformasikan itu adalah kalau bukan titik dia adalah garis, kalau bukan garis dia adalah bangun datar. Jadi nanti bangun datar itu akan diwakili oleh titik-titik yang merupakan titik sudut dari bangunnya itu. Nah, itulah yang nanti akan ditransformasi sesuai dengan jenis yang akan kita gunakan, ya. Jadi Bapak berharap Anda boleh mengikuti materi ini dengan baik, sehingga nanti apa yang diharapkan dari materi ini boleh baik, ya. Nah, pertama-tama ayo kita amati. Ya, di sini ada kasus satu yang saya ingatkan. Pernahkah kalian melihat peristiwa di atas atau mungkin mengalaminya? Di sini ada beberapa gambar, ya. Coba perhatikan gambar yang pertama, apa yang Anda lihat? Nah, tuh ya, itu adalah ada seseorang yang bercermin pada suatu cermin. Nah, apa yang bisa Anda lihat? Nah, di situ ada anak perempuan dan di dalam cermin itu ada bayangannya. Nah, tentunya Anda bisa melihat di situ apa yang bisa Anda boleh titik dari sana. Bagaimana yang anak perempuan itu dengan bayangannya, apakah sama atau bagaimana, ya. Nah, gambar yang kedua itu adalah seorang anak laki-laki yang mendorong sebuah meja. Nah, apa yang bisa Anda lihat di sana? Nah, tentunya mengalami perpindahan posisi, ya. Nah, itu. Kemudian gambar yang ketiga adalah sebuah jam. Nah, apa yang bisa kita lihat dari jam? Nah, pasti anak-anak sekalian mengatakan bahwa jarumnya berputar, kan? Jadi itu nanti ada kaitannya juga dengan transformasi. Kemudian ada gambar yang paling bawah, ya. Gambar apa itu? Ya, kereta api, ya. Kereta api. Kemudian ada tanda panah karena ada seorang bapak yang membuat duplikat, ya. Duplikatnya itu berupa miniatur dari suatu kereta api. Nah, apa yang bisa kita lihat? Kalau kita lihat secara gambar, ini bentuknya sama, ya. Tetapi yang membedakan adalah ukuran, ya, ukurannya. Jadi kalau suatu kereta api dibuatkan miniatur, tentunya yang dilakukan di situ adalah memperkecil, ya. Jadi semua gambar-gambar yang kita amati ini ada kaitannya dengan transformasi geometri yang akan kita pelajari hari ini dan beberapa pertemuan ke depan. Nah, apa itu transformasi geometri? Jadi transformasi geometri itu adalah perpindahan atau perubahan objek. Nah, objek yang dimaksudkan di sini bisa berupa titik, bisa berupa garis, bisa berupa bidang datar. Nah, perubahan objeknya di mana? Perubahan objeknya itu juga pada bidang datar. Yang tadinya kita lihat di materi prasyarat yaitu pada koordinat kartesius, ya. Nah, perubahan yang terjadi yang dimaksudkan di sini adalah perubahan kedudukan, arah, dan ukuran. Jadi akan mengalami perubahan kedudukan dari posisi awal, ya. Akan mengalami perubahan arah dan juga akan mengalami perubahan ukuran dari bentuk semua. Nah, di sini ada gambar ini tentang transformasi geometri. Nah, di sini ada warna biru yang pertama itu translasi. Nah, kemudian digeser menjadi warna merah. Nah, yang kita lihat adalah mengalami perubahan posisi dari kedudukan awal, tetapi bentuk dan ukurannya sama, ya. Selanjutnya yang kedua adalah rotasi, ya. Rotasi yang kalau kita lihat di situ mengalami perubahan posisi, ya, posisi dan berputar, ya, berputar untuk bayangannya dari kedudukan semua. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah refleksi. Nah, refleksi itu kedudukannya berubah dengan menggunakan sifat dari cermin datar, ya. Kemudian yang keempat itu adalah dilatasi. Jadi ada yang warna biru kemudian menjadi warna merah tetapi ukurannya lebih kecil, ya. Nah, itu yang disebut dilatasi. Nah, keempat jenis ini nanti akan lebih banyak kita bahas di dalam materi kita ini. Nah, akan
Akan tetapi yang pertama akan kita bahas adalah refleksi ya, refleksi. Nah, apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan merupakan suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, tentunya Anda sudah pernah bercermin kan? Nah, tentunya juga Anda sudah bisa tahu bagaimana sifat bayangan Anda dalam cermin itu. Nah, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Tentunya ukurannya sama, tidak mengalami perubahan. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jadi kalau ketika kita bercermin menjauhi cermin, maka bayangan kita di dalam seakan-akan juga menjauhi. Ketika kita mendekati cermin juga bayangan kita akan mendekati cermin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Ya. Nah, di sini ada gambar ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ada sesuatu yang bercermin, caranya, ukurannya, dan bayangannya bisa kita lihat sifat-sifatnya. Selanjutnya di sini kita akan coba melakukan pencerminan suatu titik P terhadap sumbu X. Titik P terhadap sumbu X. Cara mencerminkannya adalah jika sumbu X ini menjadi sumbu cerminnya, maka cara mencerminkannya menggunakan 3 sifat tadi. Yaitu yang pertama adalah kita mencerminkannya secara tegak lurus. Secara tegak lurus kita tarik garis secara tegak lurus. Tegak lurus artinya membentuk sudut 90 derajat ya terhadap sumbu cerminnya. Nah, kemudian karena jarak benda dengan cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan, maka kita tarik garis yang sama panjang ke bawah sampai pada suatu titik yang nantinya merupakan titik bayangannya, atau sering kita notasikan dengan P aksen. Nah, bayangannya di sini kita katakan P aksen, yaitu X aksen sama Y aksen. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa X-nya berubah menjadi X aksen dan Y-nya berubah menjadi Y aksen. Nah, bagaimana bayangannya? Untuk X aksen itu akan masih tetap sama dengan X, dan untuk Y aksen akan berubah menjadi negatif Y karena dia akan ke bawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk titik P X, Y dan sumbu cerminnya adalah sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen X, min Y. Nah, dengan cara yang sama seperti ini, ketika kita mengambil sumbu-sumbu yang lain, misalnya sumbu Y sebagai cermin, garis Y sama dengan X sebagai cermin, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, maka akan diperoleh bayangan-bayangan seperti yang Anda lihat sekarang ini. Ya. Jadi nanti boleh Anda buktikan sendiri dengan gambar ya, apakah memang bayangannya seperti itu. Jadi, kenapa cuma mengambil satu gambar saja untuk dijadikan contoh. Nah, nanti coba digambar ya di diagram kartesius untuk sumbu-sumbu cermin yang lain. Nah, selanjutnya kita coba masuk dalam contoh. Nah, dari rumus umum refleksi tadi kita gunakan untuk menjawab soal yang ada. Di sini ada contoh, tentukan bayangan titik A 5,7 juga dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal O 0,0, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Jadi kita menggunakan rumus ini tadi ya untuk mencari bayangan ini. Contohnya untuk sumbu X, titik X, Y akan menjadi X, min Y. Di sini kita bisa lihat untuk titik 5,7 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 5,7. Nah, 5,7. Jadi yang mengalami perubahan adalah Y-nya. Jadi kalau Y-nya menjadi min Y, maka kalau min Y menjadi Y. Jadi yang mengalami perubahan adalah Y. Nah, untuk sumbu Y, maka yang mengalami perubahan adalah X-nya. Jadi 5,7, maka bayangannya adalah min 5,7 ya. Nah, untuk cerminnya titik asal 0,0, maka 5,7 akan menjadi min 5,7. Nah, kemudian 5,7 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah aksen min 7,5 ya.
Kemudian yang terakhir, untuk Y sama dengan min X sebagai cermin, maka titik A 5,7, maka bayangannya menjadi aksen 7, min 5. Jadi sesuai dengan rumus yang ada tadi di sini, ya, sesuai dengan rumus ini. Nah, nanti lebih banyak berlatih lagi ya untuk lebih memahami dan menguasai itu. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Ayo kita berlatih. Ditentukan T1 adalah refleksi terhadap garis X sama dengan min 4 dan T2 adalah refleksi terhadap garis X sama dengan 6. Nah, pertanyaannya adalah bayangan titik A min 5,4 oleh transformasi T2 dilanjutkan oleh T1 adalah yang mana? Jadi di sini ada T2 yaitu garis X sama dengan 6 sebagai cerminnya, dan T1 X sama dengan min 4. Jadi di sini pertanyaannya nanti dilanjutkan pencerminannya ya. Jadi T2 dulu yang dikerja. Nah, gimana bayangannya? Kemudian bayangannya itu dilanjutkan lagi oleh T1. Nah, gimana bayangan terakhirnya? Nah, silahkan nanti di komen di kolom komentar ya, atau nanti dikirimkan di grup atau japri Bapak secara langsung untuk jawaban Anda ya. Nah, selamat berlatih untuk kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh Anda pahami dengan baik ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan hari ini boleh dipahami dengan baik, boleh dicerna dengan baik penjelasannya, dan tentunya apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran kita tadi boleh tercapai ya. Nah, demikian pembelajaran kita, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap belajar, tetap semangat, dan salam sehat untuk semua.